ada teman ya kirim foto mobil Subang dari keluaran karoseri ya. Tanya, oh di sana ada. Terus saya cari-cari ternyata dapat. Ini Pak Ketum, kalau bukan PPKM kita mungkin udah lama dan kita grup ya udah datang banyak ke Subang ini karena keterpanggilan yang pertama kok begitu bagusnya dalam kepemimpinan Bapak untuk memimpin memanage organisasi yang di bidang olahraga ini. Nah ini yang juga yang kami ingin coba dalami yang ada di sini. Tapi saya salut seperti apa ini Pak? Saya oleh-oleh yang bisa saya Pak. Nah, Pak Ketum, tolong dijawab barusan Ibu Buli selaku Bendahara Umum KONI Kabupaten Gorontalo Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa podcast KONI Jawara dimanapun Anda berada, pada kesempatan sore hari ini saya kedatangan tamu istimewa dari Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, yaitu Bendahara Umum KONI Kabupaten Gorontalo Utara dengan Insinyur Mula Ahmad MM. Apa kabar Bu? Alhamdulillah kabar baik. Baik ya Bu ya. Ibu dari jam berapa dari Gorontalo? Saya kemarin dari Gorontalo. Jadi perjalanan Gorontalo itu kita transit. Ya. Berangkatnya jam 12, tibanya di Jakarta jam 16.30. Jadi 16.30 cukup panjang juga perjalanannya ya Bu ya. Saya nginap Jakarta dulu, baru subuh tadi baru langsung ke Subang. Iya, ke Bandung dulu. Oh, ke Bandung dulu. Sana dulu. Dari Bandung baru ke sini. Baru ke Subang. Iya, teleponan Sekum. Iya. Ditunggu. Nah, Bu, tadi Ibu banyak cerita ke kami tentang maksud dan tujuan kunjungan Ibu jauh-jauh dari Kabupaten Gorontalo Utara dengan bermaksud datang ke KONI Kabupaten Subang. Ibu menceritakan tentang referensi yang diberikan oleh teman Ibu untuk datang ke KONI Kabupaten Subang terkait sarana prasarana KONI Kabupaten Subang yang dipandang atau dinilai oleh KONI Kabupaten Gorontalo Utara cukup bagus dan baik, sehingga Ibu jauh-jauh datang berkunjung ingin belajar atau bagaimana caranya terkait dengan sarana prasarana di KONI Kabupaten Subang yang Ibu nilai tadi berbicara dengan kami. Nah, seperti apa Bu? Ibu jauh-jauh datang ingin melihat sarana prasarana di KONI Kabupaten Subang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketum KONI Jawara ya, Subang Jawara. Subang Jawara. Humas, terus dari bidang prestasi. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang saya tidak tahu kok bisa diambilkan suara saya seperti ini. Yang kedua, memang sudah dari jauh-jauh sebelumnya kami berkeinginan ingin sekali datang ke KONI Subang Jawara ini karena dengar-dengarnya Pak dipimpin oleh ketum sekarang itu KONI Subang kayak melejit, baik sarana prasarana prestasi, terutama prestasi olahraga ya, yang saat ini telah mengirimkan atlet-atlet ke Papua. Gua kaget 20 sekian orang ya, 27 orang itu yang kedua. Kemudian yang ketiga lagi, dari jauh sebelumnya memang dengar-dengarnya kok di Subang itu ada mobil atlet. Nah, kami itu setiap tahun ada rapat tahunan ya KONI. Selalu dari para cabang-cabang olahraga itu mengimpikan bagaimana mereka bisa mendapatkan kendaraan ataupun prasarana yang mereka bisa gunakan, karena setiap pas mengikuti kegiatan-kegiatan yang selalu ada halangan adalah angkutan, karena kita daerah-daerah baru Pak. Kita berada di ujung Sulawesi di bagian utara, pecahan dari Manado. Pecahan Manado itu satu daerah pemekaran. Provinsi baru ya Bu ya? Provinsi baru, kemudian juga kami berada di daerah yang baru, sehingga semuanya masih serba-serba ke belakang gitu. Kemudian ada teman ya, kirim foto mobil Subang dari keluaran karoseri ya. Tanya, oh di sana ada.
Terus saya cari-cari ternyata dapat ketemu Ibu Sekom ya. Kita udah ngobrol, Bu, ini Pak Ketum kalau bukan PPKM kita mungkin udah lama dan kita grup ya udah datang banyak ke Subang ini karena keterpanggilan yang pertama kok begitu bagusnya dalam kepemimpinan Bapak untuk memimpin memanage organisasi yang di bidang olahraga ini yang jelas ada sarana prasarana karena apa? Ada pembiayaan yang cukup besar juga. Yang kalau di kami dibandingkan dari kami dengan 2015 tahun 2000 sekian saya sudah tanya-tanya tadi pembiayaan 2020 2021 yang 15 bertambah lagi 25 bertambah lagi 15 berarti ada 40. Pak, kami cuma 600 juta loh Pak. Jadi hanya seujung seperti ini gimana kami bisa membina satu prestasi yang memang benar-benar merupakan satu kebutuhan yang harus dilakukan di satu daerah dalam membina prestasi olahraga. Nah ini yang juga yang kami ingin coba dalami yang ada di sini. Seperti itulah Pak kami. Iya Bu, terima kasih Bu atas penjelasan Ibu. Mungkin Ibu sendiri bisa memanfaatkan di tengah-tengah kita ada Ketua Umum KONI Kabupaten Subang. Barusan Pak Ketum, Ibu Muti selaku Bendahara Umum Kabupaten Gorontalo Utara mengemukakan dengan tulus terkait tentang keberhasilan KONI Kabupaten Subang khususnya yang dipimpin oleh Ketum terkait kemajuan sarana prasarana, anggaran yang barusan dikemukakan Ketum. Nah ini tanggapannya seperti apa tuh yang dikatakan oleh Bu Muti tadi? Bu Moli ya? Bu Moli ya. Ya, selamat sore Bu Moli, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Subang, di kota yang katanya kata orang luar daerah yang kota yang disebut kota kecil tapi banyak sejuta kenangan. Kenangan dari manis pahit mungkin. Jadi kita patut bersyukur kedatangan tamu dari Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, ya. Dan patut bersyukur juga dijadikan sebuah KONI yang menjadi rekomendasi untuk Kabupaten Gorontalo Utara. Jadi ini suatu bukti sebetulnya sama Bu. Subang ini KONI-nya baru menjelang 2 tahun. Iya, ya. Tadi udah saya ceritakan tuh. Menjelang 2 tahun kita bisa tampil beda. Amin. Melejit. Kita bisa melejit. Ya, kata Ibu, melejit. Dari tadinya KONI Subang yang dianggap mungkin oleh KONI-KONI kabupaten lain itu di Jawa Barat terutama KONI yang paling tertinggal mungkin, KONI yang paling dalam hal pembinaan, dalam hal sarana prasarana tidak mendukung dengan kondisi atlet yang begitu punya banyak, punya SDM yang banyak. Namun alhamdulillah ketika saya dipercaya oleh insan olahraga, para cabur dan para masyarakat yang di Subang, masyarakat olahraga dan masyarakat Subangnya sendiri pada umumnya menjadi ketua KONI, saya merubah selama menjelang 2 tahun ini untuk bisa mengejar ketertinggalan itu. Nah, bayangin saja kurang lebih 15 tahun mungkin KONI 20 tahun lah. Saya dengar dari pengurus lama bahwa KONI Kadu Subang ini tidak ada kemajuan, maka saya dengan adanya Porda di 2022 sudah di depan mata. Waduh, kalau kita nggak mengejar apa yang menjadi tertinggal dari prasarana, dari mulai pembinaan, dari administrasi,
ya maka kita sulit untuk bisa menjadi juara nanti di 2022. Maka hal itu kita kejar semua dengan kompak, dengan solid. Seluruh pengurus di KONI di bawah kepemimpinan saya setahun ini ngebut 2020 ini kembali. Kita ini bekerja dari pagi sampai malam, dari pagi sampai malam, Hari kadang-kadang Sabtu juga pukul. sampai subuh, hari libur juga. Makanya saya kaget juga. Hari libur juga sama, kita kerja gitu. Alhamdulillah semua terkejar sehingga muncul suatu trust, suatu kepercayaan dari pemerintah Kota Subang. Iya. Ketika KONI mengajukan sebuah anggaran hasil dari masukan-masukan, Iya. usulan-usulan dari cabang olahraga. Alhamdulillah 2020 itu KONI Subang ketika pertama saya menjadi ketua KONI, menjabat jadi ketua umum. ya diberikan bantuan yang cukup gitu. Setelah kita mendapatkan WTP wajar tanpa pengecualian dalam laporan dalam SPJ 2021 kita dapatkan di murni kurang lebih hampir 25 miliar Yang perubahan tadi tuh untuk pembinaan, untuk sarana prasarana di murni. Di perubahan sekarang kita dapat kurang lebih 15 miliar. Jadi kurang lebih 40 miliar. Iya, dari perubahan 2020 sebesar 10 miliar, di murni 2001 25 miliar, dan insya Allah di perubahan sekarang sebesar 15 miliar. Ya 40 miliar. Ya, Dari 40 miliar awalnya KONI setiap tahun saya dengar waktu itu hanya 2 miliar satu tahun, 3 miliar satu tahun. Sebelumnya, Bu. Hal ini menjadi sebuah harapan bagi KONI untuk bisa mengayomi para cabur bagaimana sarana peralatan pembinaan itu bisa berlangsung dengan baik, karena mustahil juga dengan anggaran yang terbatas olahraga kita bisa maju gitu. Betul. Alhamdulillah. Nah, ini mungkin salah satu di belakang Ibu. Ini yang paling pertama dibeli di perubahan ya, Tum ya. Ya, fasilitas yang memang kita utamakan fasilitas untuk kendaraan cabur dan diperlukan untuk para atlet. Ada 2 lagi mungkin yang sekarang berangkat dipakai oleh taekwondo sama dayung. Taekwondo ke Karawang, ke Bekasi, Dayung, Dayung untuk berlatih persiapan nanti di Porpop 2022 yang ke-14. Jadi alhamdulillah manfaat, Bu. Mobil kita manfaat. Yang tadinya sama seperti Kabupaten Gorontalo Utara. Setiap mau ada latihan atau ada berangkat terkenal dengan kendaraan, terkenal dengan biaya-biaya yang memang harus dikeluarkan gitu. Alhamdulillah dengan adanya 3 unit mobil ini banyak terbantu. Belum 2 lagi mungkin. Kita lagi nunggu 1 unit ambulan, 1 lagi operasional mobil kecil. Yang memang Tetap masih biaya. Iya, masih biaya APBD. Masih biaya hibah dari Pemda Subang yang dipersiapkan ke KONI untuk didistribusikan ke cabur-cabur. Baik, Pak Ketum. Tadi Pak Ketum sudah menguraikan dari mulai pembinaan, sarana prasarana, manajemen administrasi itu kan yang ada di Kabupaten Subang, Bu. Nah, apa yang tadi diuraikan oleh Ketum barangkali ada yang Ibu ingin sampaikan kepada Ketum lagi, Bu? Iya. Terima kasih sebelum saya menyampaikan hal-hal yang berkenan dengan Subang Jawara ke depan. Saya ingin Pak strategi yang paling ampuh ya. Bagaimana sih bisa, walaupun tadi sudah disampaikan, tapi mungkin yang lebih ampuh lagi bisa mendapatkan anggaran yang cukup besar. Itu yang pertama. Kemudian
bagaimana terhadap perlakuan KONI Iya. terhadap atlet-atlet yang memiliki prestasi, Iya. baik itu prestasi dalam daerah, provinsi maupun prestasi ke luar negeri. Mungkin ada Wah, seperti ini itu yang luar biasa. walaupun demikian sambil bincang-bincang ini Iya, Pak iya. Ketum, kami dari Gorontalo Utara dengan adanya agenda tahun 2022 ya, Iya. bahwa ada Poprov yang Iya. akan Poprov, iya. Poprov yang akan dipusatkan di Kabupaten Subang ini, ya kami tetap mendoakan agar supaya Subang bisa mendapatkan prestasi yang Amin, amin, yang amin, lebih amin, ya Allah, ya bagus, Allah. Amin. dan masa tuan rumah harus jadi juara umum, mendapatkan medali yang terbanyak. Amin. Jadi seperti itu Pak. Jadi mungkin itu yang kami mohonkan, strategi pembiayaan, kemudian yang berikut lagi dalam mengelola Nah, dana. perlakuannya dari Iya. KONI kepada atlet yang berprestasi Iya, ya, Bu, ya? prestasi. Yang ketiga, Yang di ketiganya dalam mengelola keuangan, oh iya, iya. keuangan Oh. daerah, keuangan rakyat Benar-benar. yang diberikan dalam bentuk apakah APBD yang dihibahkan Hibah, iya, atau betul. APBD yang didinaskan, kan ada seperti itu. Iya, iya. Kemudian di dalam pengelola administrasi, Wah. apakah ini ada berapa pengelola administrasi? Kalau mengelola uang sebesar itu tidak sembarangan. Ya. Saya sebagai bendahara umum itu sejak tahun 2013 Iya. pertama KONI sampai sekarang masih saya terus yang yang dipercayakan, itu pun saya merasa berat walaupun dengan jumlah yang kecil, tapi saya salut. Seperti apa ini Pak? Saya mau lihat oleh-oleh yang bisa saya bawa. Nah, Pak Ketum, tolong dijawab barusan Ibu Bulis selaku Bendahara Umum KONI Kabupaten Gorontalo Utara begitu mengapresiasi bagaimana sih Ketua Umum memiliki strategi apa ya Bu ya dalam mengelola anggaran yang cukup besar gitu kan. Nah, terkait juga bagaimana perlakuan Ketum terhadap atlet-atlet kita yang ada di Kabupaten Subang, juga bagaimana cara pengelolaan anggarannya Tum. Nah, ini mohon dijawab oleh Ketum, mangga. Ya, terima kasih Bu Bendum, KONI Gorontalo Utara. Utara. Ya. Pertama, memang saya juga sama, awal menjadi ketua KONI agak berat juga bingung. Malah saya pikir KONI ini tidak ada biaya bantuan dari pemerintah. Pas kesini saya tahu ada bantuan dari hibah dari pemerintah. Nah, setelah itu di situ saya berpikir bagaimana uang negara ini, bantuan hibah dari pemerintah ini teratur tertib dalam hal pengelolaan dan penata usahaan anggaran. Dana hibah pemerintah untuk KONI Kabupaten Subang yang didistribusikan kepada cabur-cabur. Yang paling utama kita harus tahu dulu pengelolaan bagaimana penata usahaan anggaran. SOP kita buat, SOP tersendiri, SOP KONI, prosedur KONI, bagaimana si cabur itu dalam hal mengajukan permohonan, ajuan. Selanjutnya kita arahkan ke BIMPRES, Iya. kita arahkan ke BIMPRES untuk istilahnya diverifikasi dan divalidasi. Ya betul, diverifikasi validasi ya. Verifikasi dan divalidasi apakah kebutuhan cabur ini memang Memadai. menjadi skala prioritas menyesuaikan dengan kondisi keuangan KONI. KONI bantuan dari pemerintah. Memang seperti besar Bu, tapi ketika cabornya Bu Bendum ketika banyak juga dengan ketertinggalan KONI hampir kurang 15 tahun, maka semua harus kita ini harus lengkap, dengan serentak tidak mungkin. 49 cabur. Ya, 48 cabur, 2 fungsional. 48 cabur. Lembaga fungsional. Nah, disitulah kita meramu dan meracik bagaimana dengan uang yang ada bisa cukup dan berjalan outputnya yaitu prestasi. Prestasi.
begitu. Outputnya adalah prestasi dan outputnya bagaimana dengan keuangan kita tidak bisa yang namanya tidak harus berkarya atau tidak harus berprestasi. Nah, gimana pun dengan mengejar ketertinggalan dengan uang yang ada, kita kejar itu. Selanjutnya kita ambil yang namanya bendahara yang memang betul-betul paham tentang menguasai tentang penata usaha dan pengelolaan keuangan. Selanjutnya kita juga ada BAI sendiri, Badan Audit Internal. Iya, ada. Dan ada bagian perencanaan yang mengolah semua itu. Iya. Mengolah semua itu. Dan terkait masa pembinaan atlet, ya Bimpres yang menilai. Seperti atlet yang berprestasi yang akan menjadi peraih emas nanti di Porpor 2022, kita itu ada grade yang diberikan kepada mereka dalam hal nominal honornya. Insus disebut. Insentif khusus. Nah, sesuai grade, Bu. Sesuai dengan grade. Grade itu sesuai dengan prestasi yang prestasinya yang diraih oleh atlet itu. Yang mereka dapat dari si atletnya yang pernah mereka punya. Nah, di luar itu kita berikan pembinaan yang 1 bulan, atlet itu mendapatkan uang pembinaan 750.000 per bulan. Semua atlet. Kurang lebih hampir total 856 atlet yang diberikan oleh pemerintah Subang lewat KONI mendapatkan honor per bulan. Ya, atlet dalam binaan yang memang akan kita persiapkan ke depan. Mereka adalah embrio yang kita cetak nanti untuk 2026 nanti. Jadi 5 tahun ke depan. 5 tahun jadi ke depan lain kita lagi sudah ya, disiapkan. Insus lain lagi ya, Insus ini untuk Porda 2022 yang sudah di depan mata. Yang pembinaan yang akan kita siapkan di 2026 nanti. Jadi kita kurang lebih hampir 500 atlet kita cetak dari sekarang untuk menjadi jawara dan juara di Porpor 2026. Gitu. Itu yang kita siapkan. Jadi tadi itu kita punya rumusan bahwa latihan yang tekun dan plus kesejahteraan sama dengan prestasi. Gitu. Betul. Jadi kita godok mereka berlatih, terus ditunjang juga dengan kesejahteraan. Kita pasti outputnya adalah prestasi. Dan itu yang kita cetak sekarang. Dan kita bangun sistem dari pengendalian, pengawasan keuangan, dan bagaimana kok bisa begitu, bisa kalau ibu tadi tanya kok saya aja yang kecil susah, agak sedikit takut gitu, transparansi gitu. Tidak ada yang kita tutupi antara sesama pengurus anggaran itu, dari sesama wakil 1 sampai 4, ketua, sekretaris bendahara semua tahu. Ini pengeluaran ke sini, ini anggarannya ke sini. Kita tidak ada itu. Jadi semua tahu dan semua memparap apa yang menjadi keluar keuangan dari bendahara yang dari KONI untuk cabur, untuk atlet dan untuk lain-lain. Terus kita dukung dengan MOU antara dengan KONI dengan cabornya, ada tanda tangan MOU kesepakatan bahwa pihak pertama adalah KONI yang diberi kepercayaan hibah oleh pemerintah Subang untuk menyalurkan kepada cabur, dan cabur adalah pihak penerima yang bertanggung jawab terhadap anggaran yang diberikan itu. Laporan pertanggungjawaban dan bertanggung jawab terhadap dana yang diterimanya. Atlet juga begitu, pelatih juga begitu, mekanik juga begitu, dan kita semua tidak ada cash, non tunai semua cash. Atlet ke rekening atlet, pelatih ke rekening pelatih, mekanik ke rekening pelatih, cabur ke rekening cabur. Tidak ada yang cash, semua kita non tunai. Jadi alhamdulillah sampai saat ini KONI Subang merasa nyenyak tidur. Karena tidak ada tunai. Nah, itu ada ketua umum juga punya sistem, Bu, yaitu sistem penatausahaan pengelolaan anggaran yang terpadu yang bisa dibuka secara elektronik. Nah, di mana-mana seperti itu tuh, tolong di. Ya, kita bikin. Jadi setiap pengajuan
setiap bidang-bidang di KONI ada di bawah wakil 1, 2, 3, 4 bidang organisasi, bidang prestasi, bidang sarana prasarana, bidang perencanaan, semua membuat Dokteran. ajuan atas kebutuhan di bidangnya masing-masing dan kebutuhannya itu kita melalui sistem. Mulai sistem. Jadi masukkan sistem mereka kepada bidang perencanaan. Sarana prasarana pun sama, kita dibangun sistem bagaimana bahwa KONI apa yang sudah dibelikan, ada barang apa saja, jumlah angkanya, nilai angkanya berapa, semua di sistem, jadi ketahuan semua. Dan itu bisa diklik, nanti dilihat oleh siapapun. Iya, siapapun oleh publik Oleh bisa. publik gitu. Ilmu yang berharga Pak buat saya. Walaupun di kami itu memang saya selama ini tidak pernah ya dana hibah itu kan bisa kita kendalikan, tapi di dalam hal pencairan untuk cabang-cabang olahraga itu tetap kita untuk standing instruction-nya kita nonton seperti itu bagus. Tapi saya bangga ini Gorontalo Utara tuh. Ketua KONI-nya Bupati. Iya. Wah, Hariannya. ketua hariannya ketua Ketua DPRD. Harusnya Pak Bupati KONI-nya harus didukung lebih besar anggarannya. Amin, amin. Ya. Harus lebih besar dari Subang Ya. biar Amin. atletnya. Mudah-mudahan Bapak Bupati Berprestasi, Biar atletnya, membawa para nama harum pelatihnya, Kabupaten yang Gorontalo Utara ya tuh. atlet Gorontalo Utara, pelatihnya bisa bisa berprestasi di Prestasi. kancah nasional. Amin, amin. Di kancah internasional. kami Amin. saja beli mobil Pak Amin, dari CSR mulai. Pak. Oh, dari CSR Bank Alhamdulillah. daerah. Jadi Alhamdulillah ada bisa kepercayaan Ibu seperti ya itulah. dari bank ya Bu ya. Dana Dari bank kami daerah itu Bu ya. 600 juta, tapi dapatnya mobil yang 500 sekian, yang hampir 600 juta juga sih dari Alhamdulillah. CSR. Dari CSR bank daerah. Kalau di sini BJB. CSR, belum menyebut CSR. Iya, iya. Nah, Jadi Tum, seperti itu. tadi kan Ibu Bendum nanya tentang perlakuan KONI atau ketum terhadap atlet-atlet berprestasi. Nah, kemarin-kemarin kan kita ngasih beberapa penghargaan ya, Tum ya. Ya, jadi kita seperti kemarin yang berangkat ke Papua, Ibu Bendum, kita memberikan uang walaupun sudah mungkin dijamin oleh KONI Provinsi Jawa Barat, oleh Provinsi Jawa Barat. Kita satu orang kita berkasihkan uang saku untuk berangkat mereka itu per atlet 5 juta. Kepedulian Ya, daerah. kepedulian daerah. Belum yang jual-jual prestasi meraih emas Iya. di SEA Games. Ya mudah-mudahan Bu, apa yang tadi diuraikan oleh Ketua Umum KONI Kabupaten Subang terhadap Ibu, mudah-mudahan Ibu bisa mengambil hikmah dan memetik ininya, barokahnya terkait dengan apa yang diuraikan oleh Ketum dari mulai pembinaan, penatausahaan pengelolaan anggaran, kesejahteraan atlet dan lain sebagainya, sehingga nanti bisa Ibu Adopsi. nah gitu kan untuk referensi lah ya Oleh-oleh buat saya, Pak. Saya bawa yang paling berharga. gitu. Iya. Terus ada lagi Bu kira-kira yang ingin Ibu sampaikan lagi kepada Ketua Umum? Saya kebetulan untuk menyampaikan apalagi tiada yang saya bisa sampaikan. Yang pertama adalah ucapan terima kasih. Iya. Sama-sama. Kalau ada yang lebih indah dari ucapan terima kasih, itulah yang saya berikan. Saya tidak bawa-bawa oleh-oleh karena keberangkatan ini Iya, iya. dengan setiap kami berangkat dengan situasi sekarang, kalau belum ada PCR kita nggak bisa ngambil tiket. Jadi was-was iya. ambil tiket tuh gimana, nggak mau ambil tiket juga udah harus mau berangkat. Terus pre-PCR juga apakah mau positif negatif. Nah seperti itulah kejadiannya, sehingga dari setiap pribadi dan dari Ketua Umum kirim salam untuk KONI Subang Jawara. Iya. Kiranya apa yang kami bisa bawa seperti apa yang sudah dijelaskan itu kami akan sampai, dan mungkin ini Iya. bisa didengarkan langsung Iya. oleh Pak Bupati. Iya. Yang terakhir Pak Ketua, Iya. tadi lagi saya lebih menginginkan agar supaya Poprov ya, Ya, sukses, Poprov ya, Ya. 2000. sukses Amin. untuk pelaksanaan Poprov tingkat 2022. provinsi Iya, yang tingkat Provinsi Jawa dilaksanakan Barat. di Subang. Iya. Ya, di Kabupaten Subang. Semoga Kabupaten Subang mendapatkan prestasi yang luar biasa. Amin. 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 Prestasi yang Amin. luar Amin. biasa dan lebih sukses lagi. Jadi Amin. sukses prestasi, sukses acaranya, sukses semuanya. Amin. Dan selalu
dalam lindungan Allah Subhanahu Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Seperti itu. Dan saya mohon izin, saya akan cepat kembali karena saya juga untuk kejar waktu untuk PCR kalau mau berangkat hari Minggu. Hah? Jadi harus PCR udah malam ini juga. Oh, iya, Cari yang tayang ya. swasta. Iya. Ya. Cari yang swasta saja daripada kita ini. Jadi itu Pak, kami sampaikan kami tidak sempat bawa oleh-oleh untuk Subang, tapi yang saya bahkan adalah lebih bagus, lebih indah dari yang disiapkan mau apapun. Tapi kalau yang disampaikan tadi itulah yang saya akan bawa. Betul, yang dibawa. Saya itu dari situ Pak. Pak Humas. Kita yang terima kasih Pak Denis ke Iya. Betum Gorontalo. Iyalah. Sama saja kita ini apa ya, sangat tersanjung ya. Iya. Ketika dijadikan referensi KONI referensi, Subang oleh ya. kaum Terima kasih Bu. KONI Gorontalo Utara. Salam Ibu Bedum kepada Pak Bupati sekaligus Ketua KONI dan jajaran pengurus KONI Gorontalo Utara. Semoga semuanya sehat-sehat Amin. di pandemi ini. Semoga KONI dan atletnya semua KONI Gorontalo dan atlet Gorontalo Utara semoga berprestasi terus dan menjadi lahir atlet-atlet yang go internasional lahir di Kabupaten Gorontalo Utara. Salam Pak Bupati, salam hormat Salam Pak dari Bupati, salam KONI hormat. Subang Jawara. Salam juga saya atas nama Bupati. Tadi juga saya telepon ke dari Bupati Subang bahwa ada KONI dari Gorontalo Utara Kabupaten, sampaikan salam dari Pak Bupati Ruhimat, Subang ya, Bupati Bupati. Subang kepada KONI Gorontalo Utara dan salam kepada Pak Bupati Gorontalo Utara. Ya, salam olahraga. Salam olahraga. Insya Allah ketemu. Baik, terima nantinya kasih juga. pemirsa podcast KONI Kabupaten Subang dimanapun Anda berada. Demikian bincang-bincang kami dengan Bendahara Umum Kabupaten Gorontalo Utara, juga dengan Ketua Umum KONI Kabupaten Subang, didampingi oleh Pak Dedi Bidang Kesejahteraan KONI Kabupaten Subang, di mana kita telah mengambil hikmah dan makna terbaik baik untuk Kabupaten Gorontalo Utara, begitupun dengan Kabupaten Subang kepada KONI Kabupaten Gorontalo Utara. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.